mungkin dari ibu aku sendiri. Aku kenal dari lahir kan udah Islam dari lahir, dan orang tua aku, pertama ibu aku itu benar-benar keras gitu, dan ya tegas ya ibaratnya kalau misalnya nggak sholat aja tuh pasti marahnya kesel banget, kita sholat gitu, pasti gitu, ini keselnya gitu, lalu dengan nada tegas gitu, dan which is which is yang membuat bisa dibilang tuh love hate relationship sih bang gitu. Kalau ayah sih biasa aja gitu, kalau ayah. Nah mungkin dari kecil aku kenal agama sebenarnya udah diajarin kayak kalau TPA ada berapa kayak udah TPA ngaji gitu di masjid, apalagi kalau misalnya ya maghrib kan ya maghrib kan siang ya, kalau maghrib kan kadang ngajinya biasanya pas habis beres ngaji kan udah beres kan autonya di situ kan sama atau gitu habis itu. Nah jadi udah kenal gitu Islam dari lahir, cuman saya juga bisa dibilang punya keunikan tersendiri gitu kan. Kalau misalnya yang lain kayak misalnya Eka kan kenal Islam tuh dari mimpi, dari yang udah dengar. Kalau saya kenal itu dari mimpi gitu. Nah jadi awalnya itu meragukan Islam gitu, kayak karena saya kan Kumon gitu, Kumon itu di daerah dekat dari rumah itu daerah Sumber Salib. Nah itu tuh banyak perumahan yang orang Kristen gitu. Jadi saya kenal orang Kristen gitu, karena itu di sana, dan di sana tuh ada gereja juga di sana. Nah mereka itu kayak menarik gitu, karena dulu kan Islam itu kan harus ibadah 5 waktu sehari kan. Kalau Kristen kan enggak kan, kalau Kristen cuma hari Minggu doang. Makanya aku sempat pikir gitu, itu ngapain sih kita tuh ibadah gitu? Kalau agama lain aja tuh nggak harus ibadah gitu kan, nggak harus ibadah 5 kali sehari kayak 5 kali sehari kayak Islam gitu. Nah dari pertemuan itu dengan orang-orang Kristen gitu di Kumon itu, di Les Kumon itu aku jadi kayak sempat meragukan gitu tentang agama itu, sampai aku tuh orangnya bisa dibilang kenal agama ini bukan karena dari tapi dari ntar teman-teman ada surprise gitu. Nah jadi terutama pas kelas 6 kan aku tuh orangnya yang ibaratnya habis gitu belajar matematik terus sampai coba. Nah pas mulai kelas 6 itu kan kelasnya dipecah gitu, dipindahin sama kelas lain. Nah itu tuh aku mulai yang namanya depresi, karena yang dari kelas lain itu tuh lebih jago gitu, yang aku biasanya ranking 1 gitu akhirnya jadi ranking 3, ranking 2 gantian gitu sama dia. Nah di situ aku kayak depresi gitu, apa sih aku nggak ambis gitu terus akhirnya manggil psikiater gitu, kayak apa sih. Nah dari situ tuh aku jujur malah suka sama dia karena dia kan cewek gitu. Nah aku malah suka sama dia karena kan sering dicecein gitu. Nah habis itu ya itu tahan aja ceritanya. Lanjut dulu dari agamanya. Dari situ tuh aku dapat mimpi gitu. Jadi aku tuh ilham itu dari mimpi gitu, kayak di suatu malam aku pernah mimpi lagi sholat tahajud gitu di malam-malam, terus tiba-tiba di depan aku tuh ada cahaya cerah gitu. Jadi aku dapat ilham itu dari mimpi tapi nggak tahu apa gitu. Pas lagi depresi ini kok tiba-tiba dapat cahaya di mimpi gitu. Dan emang sampai zaman sekarang itu sampai sekarang pun masih dapat ilham gitu dari mimpi. Kayak misalnya kalau pas masuk ITB gitu, masuk ITB, pas UTBK gitu, aku mimpi sama teman-teman aku masuk ITB gitu. Beneran jelas gitu mimpinya gitu, paling ngobrol dan segala macam. Jadi itu aku dapat ilham itu dari mimpi gitu. Nah next ke SMP, nah itu kan udah mulai kenal tuh sama Islam gitu, sama ada juga kan saudara sepupu dari Garut kan, yang dia tuh rajin gitu sholatnya, terus ngajakin ayo sholat gitu ke masjid. Nah di situ akhirnya mulai nyoba kan sholat ke masjid. Nah dari situ mulai akhirnya kenal kan. Setelah masa depresi itu mulai kenal dengan Islam apa sih gitu, terus ketemu sama guru gitu yang pengen gitu niat ngajarin, dan akhirnya jadi belajar sendiri gitu, jadi nemuin sendiri gitu ketenangan yang gak didapat gitu. Karena dulu kan aku ngejar ambisi gitu, ingin jadi nomor 1 tapi akhirnya kalah, sehingga aku menemukan ketenangan di diri yang itu ambisi yang sampai sekarang masih ada gitu. Ibaratnya mencari ketenangan dalam Islam yang ketenangannya itu gak bisa didapat gitu kayak di tempat lain gitu. Kayak misalnya kalau udah fokus gitu, misalnya fokus ngaji gitu, itu tuh kayak saking fokusnya itu udah mau dengar musik gitu, itu saking kuatnya keimanan itu bahkan mulai kesananya tuh kayak sering ke masjid gitu. Awalnya masih bilang betul kan, tapi